Bisa lah dicek di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi ketika seseorang ini diberhentikan itu, harus ada surat pemberitahuan, dan surat pemberitahuan itu harus patut. Nah, gua kan nggak ada surat Nggak pemberitahuan. ada, lu kan langsung kan? Bisa Nah, tuh itu melanggar. Nah, Itu kan harus patut tuh. Patutnya seperti apa? Harus tertulis. Itu posisinya harus 14 hari sebelum lu dinyatakan putus kerja. Gua kayaknya nggak 14 hari, 14 menit. Deep Talk, diskusi pasti kepentok. Pas mentok Jul. Jadi kan gue kerja di salah satu kantor di Jakarta Utara lah. Ya, gue nggak boleh spill ya. Gak usah. Kalau gue spill bisa kena undang-undang UU ITE nggak? Bisa aja. Bisa aja gue kena ya. Iya. Oke lah pokoknya. Disebut aja. Gak usah Ininya mungkin inisial gitu. Gak usah sekalian deh. Gak usah. Kasian. Orang-orang masih pada mau kerja. Iya, jadi kan gue bahasanya tuh di PHK paksa. Gue bisa bilang itu kayaknya di PHK paksa karena dalam satu hari itu jadi gue dipanggil dadakan dan gue langsung disuruh tanda tangan resign. Layoff. Oke. Yang pertama ya. Emang awalnya gue nolak, kayak gue nggak mau karena pada akhirnya gue itu menjadi ya gue kesal aja nggak tahu apa-apa, maksudnya langsung di PHK. Makanya waktu itu akhirnya gue manggil lu di besoknya untuk memastikan gitu loh. Emang bisa aturan PHK ini tiba-tiba. Memang kasusnya sebelumnya gue itu di SP2 gue berbuat kesalahan yang menurut gue kecil banget lah. Akhirnya gue diminta SP2, gue nggak terima di SP2, gue ajak diskusi lah. Gue ajak diskusi, tiba-tiba mereka tuh habis gue ajak diskusi ya mungkin dengan nada gue yang tinggi segala macem ya mereka juga no answer atas hal-hal yang gue pertanyakan. Tiba-tiba seminggu kemudiannya gue dikabarin untuk tanda tangan di layoff gitu loh. Menurut lu gimana? Maksud gue apakah memang boleh perusahaan seperti itu gitu? Kalau menurut gua yang namanya perusahaan itu tidak bisa semena-mena atau dengan gampangnya memutuskan hubungan kerja antara perusahaan itu sendiri dengan karyawannya. Nggak bisa. Ada cara-cara atau step-step yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika ingin melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Oh gitu. Ya, nggak bisa langsung pok biasa hari ini nih ngasih tahu lu dikeluarin ya, blok langsung dikasih. Tapi kalau misalkan nih ini di luar case gue ya, ada orang misalkan berbahaya danger untuk perusahaan itu, besok langsung di cut off atau hari itu di cut off bisa. Kalau misalnya berbahaya danger berarti ada unsur pidana kemungkinan di situ. Misalnya dia merusak ataupun dia melakukan perbuatan tidak senonoh, melakukan perbuatan tindakan mungkin ada kekerasan seksual di kantor atau seperti apa, kurang lebih macamnya kayak gitu, ya itu ranahnya langsung pidana, itu bisa langsung dilaporkan ke polisi gitu. Kalau ini kan kalau yang kasus lu ini kan pure perdata sebenarnya. Kalau gue bisa lihat ya, karena ya ranahnya perdata antara hubungan lu dengan perusahaan dan lu sebagai karyawan gitu. Ya, soalnya memang masalah yang gue alamin itu, jadi gini, mereka mengatakan bahwasannya masalah gue itu merugikan pihak klien. Oke. Dan awalnya gue ditantang untuk ngumpulin semua bukti-bukti bahwasannya apa yang gue omongin bener gitu loh. Oke. Dan harapan gue mereka juga datang, kita meeting lagi, diskusi lagi untuk dia juga memberikan kita fakta-faktanya gitu, data-datanya. Tapi nyatanya enggak gitu loh. Tiba-tiba gue dipanggil langsung di layoff. Memang kan gue nggak ngerti tuh surat layoff gimana karena gue nggak pernah di layoff kan, baru ini aja. Maksud gue apakah secara hukumnya si yang SP2 ini itu bisa gue usut gitu loh. Tiba-tiba gue di SP2 nih tanpa reason yang jelas. Sebenarnya kalau mau diusut bisa, maksudnya kita mengetahui siapakah yang sebenarnya melakukan permufakatan jahat terhadap lu untuk mengeluarkan lu mungkin ya akibat sensi atau akibat adanya ya dari nilai subjektivitas lah, nggak suka sama lu, ya bisa aja kita cari gitu siapa pelakunya. Cuman menurut hemat gua kan ketika waktu itu kan gua tanya lu masih mau lanjut kerja atau tidak gitu kan. Nah ketika memang lu sudah memutuskan untuk tidak bekerja, ini hemat gua ya, gue lebih mikir ya udah lu mau keluar, oke, kita nggak usah pikirin tuh orang-orang di dalam itu. Yang terpenting adalah ketika lu
diputus hubungan kerja lu sama perusahaan, hak lu bisa lu dapatkan ketika lu diberhentikan oleh perusahaan. Tapi kalau misalkan saat itu nih, anggaplah gue minta, gue nggak mau keluar, gue mau tetap lanjut. Bisa banget. Itu bisa case itu banget. akan sejauh apa? Akan bisa diusut gitu loh. Bisa sangat jauh. Bisa misalkan nih, jadi gini, di dalam perusahaan itu ketika ada sengketa atau permasalahan, itu ada step-stepnya. Step-stepnya itu dimulai dari ada namanya bipartit, bipartit, terus tripartit kayak gitu. Terus itu intinya kurang lebih mediasi yang melibatkan pihak ketiga. Nantinya bisa dilibatkan juga di situ ada apa namanya? Ketenaga kerjaan untuk hadir di situ untuk memediasi. Itu pun harus ada berita acaranya segala macam, direkam, ada segala macam lah. Terkait bipartit dan tripartit tidak terlaksana dengan baik, tidak munculnya ada kesepakatan, yaitu bisa langsung nanti diajukan misalnya kan gugatan contohnya gitu ke pengadilan hubungan industrial kayak gitu. Nah, gue tuh maksudnya gue sebagai orang awam ya, mungkin banyak teman-teman di luar juga yang di PHK, akhirnya nggak ngerti tiba-tiba di PHK, nggak ngerti yang namanya undang-undang segala macam, undang-undang yang benar sampai jauh ya, bosannya nggak bisa semena-mena aturan-aturannya kita nggak paham, namanya kita karyawan di cut off, ya udah kita mundur aja tuh kayak merasa sedih. Nah maksudnya nih, seberapa besar skopnya seorang lawyer itu bisa masuk ke perusahaan gitu loh? Kalau skupnya ya dia bisa mendampingi karyawan itu sampai manapun gitu. Even lawyer itu bukan orang perusahaan. Iya dong, iya, sangat iya. Oh berarti siapapun ketika ada masalah di kantor bisa memanggil lawyer, kuasa hukum itu? Bisa, sangat bisa. Mau lawyer, maksudnya mau dia di perusahaan, mau dia di manapun, kalau memang dia butuh pendampingan terkait hukum, ya itu bisa didampingi oleh lawyer atau pengacara. Oh berarti sistem perusahaan itu bisa dong ada tangan, bahasa gini, lu bukan orang perusahaan itu, bukan tim legal perusahaan. Tiba-tiba lu mau ikut campur di dalam hal itu, di dalam sistem perusahaan itu bisa? Ya kalau Ada laporan ya? misalnya gini, kayak lu nih, lu kan adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan. Gue bisa mendampingi lu. Nah nanti perusahaan itu pasti didampingi oleh tim legalnya atau HRD-nya kan, kayak kemarin tuh. Oh oke. Gitu. Dalam artian lawyer ini tuh bukan selalu hal-hal yang kepada ya persidangan doang. Enggak, kan ada istilahnya litigasi dan non litigasi. Litigasi itu yang hubungannya dengan lingkup pengadilan. Kalau non litigasi itu di luar litigation. Boleh itu ya? Hah? Boleh itu. Sangat boleh, lu dimanapun bisa. Kalau lu ada berhubungan dengan hak-hak lu yang ingin dipenuhi ataupun lu nya misalnya terkena atau dilakukan ada suatunya tindakan tidak baik lah gitu. Kemudian lu ingin melawan dengan ini hak gua loh. Gitu. Nah kalau misalkan tiba-tiba nih gue diusut, langsung di cut off lah, langsung di lay off gitu sama perusahaan. Dan gue misalkan ngelapor nih ke lu, gue tiba-tiba di lay off. Hukum apa yang bisa lu berikan kepada perusahaan yang bisa debatnya gini? Gue awam ya, maksudnya kayak didebatin gitu loh. Ini tuh nggak boleh hukumnya tuh, ini undang-undangnya ini. Iya. Kalau menghukum tidak, menghukum adalah tugasnya, memvonis itu kan tugasnya hakim. Oke. Untuk menghukum itu ya nanti pelaksanaannya dilakukan oleh misalnya kalau di penjara ya kepolisian gitu. Nah, kalau misalkan untuk menghukum itu hakim. Kalau pengacara itu sendiri ya mendampingi sampai hak-hak lu itu terpenuhi gitu. Dalam artian lu tidak punya, misalkan gue usut nih kasus gue, lu hanya mendampingin gue dong. Tapi juga bukan cuma mendampingi nemenin doang, enggak. Kita membela hak-hak lu. Kan kita akan berdebat di situ dengan siapa yang bertanggung jawab mengeluarkan lu. Tapi pihak company bisa kena violation gitu, kena hukuman. Bisa, sangat bisa. Asalkan itu melanggar undang-undang itu. Iya, melanggar undang-undang. Wah, sih. Tau gitu kemarin. Gitu lah. Cuman kan kalau menurut gua biar lu lebih nyaman juga, ya udah lu keluar. Ya akhirnya gue mutus. Yang penting hak-hak lu setelah itu yang lu dapatkan sesuai gitu. Ini hak-hak gitulah. Hak-hak pekerja ketika diberhentikan oleh perusahaan. Gitu. Nah, itu diatur kok di undang-undang. Nah, itu tuh. HRD pun pasti paham lah. Nah, itu yang belum gue tahu gitu loh. Terkait dari itu. Iya. Nah, jadi kalau karyawan itu punya hak-haknya. Punya hak ketika diputus oleh perusahaan. Nah, apa aja haknya yang harus diketahui? Yang pertama adalah gaji dia.
gaji dia terakhir nih sebelum dia dikeluarkan, ya kan? Gajinya. Terus yang kedua adalah pesangon. Pesangon pun ada hitungannya, bisa dicek di PP nomor 35 tahun 2021. Oke. Itu apa namanya, aturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja tuh, semua ada banyak, wah banyak lah pokoknya aturan pelaksananya, termasuk PP nomor 35 itu. Nah, jadi kalau lu kan belum setahun tuh. Ya. Belum setahun, di bawah setahun lah. Nah, itu dapat pesangon. Jadi teman-teman yang misalnya masih posisinya baru 2 bulan kerja, baru 3 bulan kerja, kalau misalnya dipecat atau diberhentikan sama perusahaan, itu dapat pesangon. Tapi walaupun itu masih probation ya, belum karyawan tetap. Kan misalnya kalau 3 bulan itu kan masih probation tuh. Iya pastinya. Oh tetap dapat. Iya. Pokoknya hitungannya bulan itu 3 bulan, 3 bulan, 2 bulan, sebulan, pokoknya di bawah setahun itu tuh dapat. Oh gitu. Iya. Tapi kalau setengah bulan enggak gitu. Kalau setengah bulan baru setengah bulan kerja, habis itu Pokoknya di bawah setahun. Oh, Kan aturannya gitu, di bawah setahun dapat pesangon 1 bulan kerja. Kalau orang itu udah kerja 1 tahun lebih, udah 1 tahun 2 bulan, 3 bulan atau 1 tahun setengah, itu dapat dua bulan upah kerja gitu. Begitupun seterusnya. Nah kalau semisal nih, Belum selesai tadi. Tadi ada gaji, ada pesangon, ada hak cuti. Cuti, Kan setiap karyawan tuh punya hak cuti tuh. Nah itu misalnya kalau belum diambil itu bisa diuangkan gitu loh, bisa dibayarkan gitu. Nah kayak gitu harus diketahui. Kalau BPJS gitu-gitu juga ya termasuk. Iya termasuk BPJS. semua. Nah itu kan case-nya adalah ketika gue mau keluar. Kalau gue udah mau keluar perusahaan nih, menerima di layoff sama perusahaan. Oke. Tapi kalau misalkan case-nya nih gue masih mau di perusahaan, terus tiba-tiba gue langsung mau di layoff lah gitu. Iya. Terus gue nggak terima nih, gue manggil lu. Kira-kira pasal berapa aja tuh yang dalam artian nggak? Kan gue nggak tahu, maksudnya tiba-tiba kemarin juga gue tahu setelah kita sidang sama tim company kan. Iya. Nah itu maksud gue yang gue pertanyakan adalah hukum undang-undangnya itu yang mengatakan harus ada tahapan gitu loh setiap hukuman itu. Misalnya dia dihukum tiba-tiba langsung SP2, tiba-tiba langsung dikeluarin. Itu kan kayak nggak beraturan gitu loh. Iya nggak, kalau itu kan sudah melanggar sebenarnya, melanggar apa yang sudah diamanatkan sama undang-undang. Nah yang di undang-undang itu apa gitu? Maksudnya mungkin buat teman-teman HR yang lain tahu yang baru-baru di perusahaan. Iya tadi yang udah gue sampaikan, bahwa ketika ingin mengeluarkan seseorang itu ada tahapnya. Bisa lah dicek di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi ketika seseorang ingin diberhentikan itu harus ada surat pemberitahuan, dan surat pemberitahuan itu harus patut. Nah, gua kan nggak ada surat pemberitahuan. Nggak ada, lu kan langsung kan? Bisa tuh dilanggar. Nah, itu kan harus patut tuh. Patutnya seperti apa? Harus tertulis. Itu posisinya harus 14 hari sebelum lu dinyatakan putus kerja. Gua kayaknya nggak 14 hari, 14 menit. Ya gitu aneh lah. banget ya. Sebenarnya ketika ada perusahaan melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti hal tersebut ya, itu bisa kita upayakan hukum gitu. Bisa kita upayakan hukum selagi memang ada buktinya. Nah, kan ada Ya, misalkan gue bukti nih ya, gue kasih semua bukti segala macem, selesai. Hukuman untuk company itu apa? Biasanya. Itu kita pasti ada upayakan upaya hukum dulu. Upaya hukum itu kita bisa lapor. Yang jelas itu sebenarnya banyak, ya kalau dari case dulu ya, banyak rangkaian yang dilewatkan oleh perusahaan nih. Tadi ada bipartit, tripartit, itu kan adalah bentuk mediasi sebenarnya. Berarti kalau kayak gitu yang kena hukum company-nya atau orang? Company-nya bisa dikenakan hukuman. Baru nanti company-nya menghukum lah orang-orang ini gitu. Ya, itu urusan perusahaan lah. Nah, bisa juga ketika kayak seperti ini nih, pesangon lu nih, lu kan udah tanda tangan nih, lu menunggu pesangon lu untuk dikeluarkan nanti di akhir bulan. Misalkan pesangon lu dan gaji-gaji lu itu tidak diturunkan, tidak diberikan kepada lu, tidak sesuai lah. Tidak sesuai, ya, bisa kita laporkan ke Disnaker. Jadi teman-teman kalau ada yang di PHK tiba-tiba tuh nggak bisa langsung di PHK ya? Iya nggak bisa. Ataupun teman-teman kalau misalnya di PHK, di cut off, bisa mengajukan ketidaksepakatan atau tidak setuju atas layoff tersebut. Nah, itu batasnya 7 hari setelah surat itu keluar. Itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya waktu gua minta fotoin suratnya tuh nggak dikasih. Iyalah, mereka akan menjaga itu. Jadi mereka kalau kata mantan gubernur kita ada main di dalam, ada main. Ya, tapi gue nggak marah sih, cuman gue kecewa ketika gue tahu sistemnya kayak gitu. Sebenarnya ya perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan baru ataupun ya semua perusahaan, mungkin kalau perusahaan lama mungkin bisa lebih
rapi lah ya dari segi Iya, administrasi seperti itu. Mungkin yang case lu ini kan perusahaan baru. Iya. Nah perusahaan baru ini ya harus belajar lebih banyak satu itu, khususnya HRD-nya itu untuk membaca lebih dalam lagi atau lebih menelaah lagi apa saja yang harus dilakukan perusahaan ketika ada masalah di dalam perusahaan itu. Jadi gini, lu apa waktu itu dikeluarkan alasannya apa? Perilaku yang notabene seperti apa? Ya itu dia, gue nanya perilaku seperti apa, tiba-tiba mereka bilang ya nggak jelas gitu loh. Mereka juga ya just no answer juga gitu, nggak ada jawaban. Maksudnya gue dibilang ya ini kan akal-akalan mungkin ya, gue nggak tahu. Kemarin dibilang gue di SP2 karena karena merugikan perusahaan. Notabene gue punya bukti perusahaannya justru di hari gue melakukan kesalahan itu lagi surplus perusahaan klien ya. Iya. Tetapi tiba-tiba karena mungkin ya karena gue ajak debat head HR-nya, akhirnya dia tiba-tiba ngeluarin gue gitu loh. Mungkin Dengan alasan biar ya tersinggung ngerti Ya, nggak? tersinggung. Jadi teman-teman bisa buka di pasal 153 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, di situ ada alasan-alasan yang tidak boleh digunakan oleh perusahaan kemudian digunakan. Maksudnya gini. Jadi ada alasan-alasan yang tidak boleh dijadikan sebagai landasan untuk memberhentikan karyawan. Nah, ada beberapa poin tuh. Salah satunya adalah berbeda pendapat. Berbeda ras, berbeda suku, berbeda agama, itu nggak boleh. Misalnya, lu berbeda pendapat dengan HRD misalnya, atau dengan A, B. Dengan alasan itu, dia mengeluarkan lu. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan alasannya, kayak misalkan kayak orang hamil atau sakit nggak bisa masuk, itu salah satunya tuh yang ada di pasal 153. Nggak bisa masuk kerja karena sakit, yang karena dirawat segala macem, atau karena posisinya lagi hamil. Itu nggak bisa di cut off ya? Nggak bisa. Oh, I Nah, see. itu dilindungin kayak gitu. Makanya ketika ada perbedaan pendapat, kalau lu kan alasannya behavior. Lain cerita kalau behaviornya adalah melakukan suatu tindakan kekerasan, misalnya lu mukul atau misalnya lu menghancurkan properti atau barang-barang perusahaan. Nah, itu bisa. Itu masuk ke ranahnya pidana kan. Sudah merusak barang-barang lah kayak gitu, merusak barang-barang di kantor, lu melakukan suatu tindakan asusila misalnya kayak gitu. Nah, itu oke. Ini kan hanya perbedaan pendapat yang lu sampaikan. Nah, ketika perbedaan pendapat ini dijadikan alasan, itu tidak bisa sebenarnya. Berarti sentimen pribadi tuh nggak boleh lah ya. Akhirnya kan bagaimana dicari cara sehingga lu membuat perusahaan itu mengalami kerugian gitu. Walaupun setelah lu cerita nggak ada kerugian ya kan hari itu. Iya. Maksudnya yang lucunya adalah gue ditantang untuk ngumpulin semua bukti-bukti kesalahan gue, bahwasannya mutlak yang gue salahin tuh bukan cuma gue gitu yang melakukan kesalahan. Jadi gini sebenarnya ketika lu kan punya atasan, punya head kan, punya head, tim lu itu lu punya head. Kenapa? Ketika ada permasalahan hanya seorang lu yang dikeluarkan, sedangkan yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah headnya. Berarti kan kalau bisa dibilang adalah perusahaan ataupun orang-orang yang oknum itu membuat lu sebagai korban atau menjadikan lu sebagai kambing hitam untuk dikeluarkan, untuk melindungi dirinya, kursi dan posisi si head itu mungkin ya. Gue punya sana headnya pun waktu kemarin nggak ada. Iya betul. Headnya harusnya bertanggung jawab di situ. Sebetulnya kan kasusnya gini, jadi perjalanan gue bikin salah, yang notabene salah tuh banyak banget oknumnya. Oknumnya bahkan klien pun salah, sampai klien minta maaf sama gue. Habis itu tim uploadnya waktu itu belum dari tim gue, tim upload konten. Habis itu ada juga ya head dong, dia bertanggung jawab. Kenapa gue masih bisa kontekan sama pihak ketiga, pihak klien gitu loh. Nah makanya yang gue sebel adalah ketika gue dikasih SP2, awalnya gue terima. Gue terima dengan berarti gue terima, tiba-tiba diumumin lah di grup nama gue tuh di SP. Sementara setahu gue sekelas HRD aja itu kalau kita di SP nggak boleh di share kemana-mana gitu loh, ngerti nggak? Iya. Dengan niat katanya buat pembelajaran, maksud gue emang kalau nggak ada nama gue nggak pengaruh juga kan, pengaruh juga sebetulnya. Gitu. Perlu juga perusahaan itu, terkhususnya HRD, untuk lebih bijak ketika ingin menegur atau melakukan peringatan kepada karyawannya, ya kan? Ketika ingin menegur dipanggil orangnya,
panggil, kasih surat SP-nya, selesai. Nah, jadi yang nge-share di grup itu adalah head gua. Dalam artian gini, teman-teman, ini loh contoh yang buruk gitu. Dengan reason dia merugikan perusahaan yang notabene gue tantang Padahal gini, dia ngomong adalah menjelekkan diri dia sebenarnya. Lah itu kan anak buah lu. Tapi lu menjelekkan anak buah lu di depan orang umum, di orang-orang banyak gitu. Ya, bodoh lah dia. Dalam arti ya dia Sebenarnya ya kita sebenarnya lu ingin mencari siapa sebenarnya. Tanpa lu cari lu udah tahu orangnya sebenarnya. Iya, gue paham. Nggak perlu diperjelas lagi. Yang penting ketika lu keluar dan lu diberhentikan, lu tanda tangan surat pemberhentian lu, diberhentikan sama perusahaan, dan hak lu tercantum di situ, dikeluarkan tanggal kapan, ditransfernya, yaudah it's enough menurut gua. Tapi menurut gue gini, oke lah pada akhirnya gue punya jalan akhir keluar. Karena mau gimana pun, gue juga nggak bakal suka lagi sama orang-orang di situ gitu loh. Untuk oknum-oknum atas ini ya. Kalau teman-teman mungkin kita friendly semua teman-teman sama. Tetapi yang gue gedek adalah kalau tadi kan gue dari bikin kesalahan banyak oknum, tiba-tiba gue di SP2. Nah waktu di SP2 ini di-share lah ke grup. Nah gue marah ketika di-share. Iya. Maksud gue ya lu privasi lah sebagai bawahan lu, kok lu malah membentrokan kita sama teman-teman yang lain. Gue kan dalam arti kerjaan gue bagus selama ini, karena satu kesalahan tiba-tiba jelek nih. Cuman karena satu kesalahan yang notabene oknumnya banyak gitu. Nah, Enggak, sebenarnya simple. Ketika lu dijelekan, yang ngomong adalah head lu sendiri. Iya sih. Head lu kerja nggak ya? Ya gitu. Jadi cuma bisa hanya menyalahkan dan mencari kambing hitam untuk sebenarnya itu kesalahan pure dia adalah seorang pemimpin dari tim itu. Ya maksud gue kan gue bilang kalau memang headnya dimarahin sama klien, ya udah dimarahin lah bawahannya. Iya. Harusnya kan gitu loh. Headnya kena SP1, gue SP1. Nah tiba-tiba gue di SP2 karena gue nggak terima waktu itu karena gue minta datanya SP1, 2, 3 sih takarannya apa? Karena kan nggak ada. Akhirnya gue bilang berarti kalau gitu di sini tuh SP tuh hanya untuk sentimen aja. Ketika lu udah sentimen maka lu bisa kena SP gitu loh. Udah kena sentimen sama orang yang atasan kesal sama lo. Ya gitu. intinya jelasnya bahwa perusahaan itu tidak profesional. Itu aja. Perusahaan itu tidak profesional dan tidak direkomendasikan lah untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang notabene tidak capable dalam melakukan atau dalam mengadministrasi, dalam bagaimana dia mengelola karyawannya, pekerja-pekerjaannya. Ya mungkin kurang belajar tentang si undang-undang itu kali ya. Pemikiran gue ya. Satu itu pasti. Sama etika itu udah jelas karena dia nggak paham. Itu dia pasti nggak paham. Ya. Apa yang dicantumkan di dalam surat yang pas lo diberhentikan itu, surat pemberhentian itu, di situ disebutkan pasalnya. Ada PP nomor 35 tahun 2000. Oh dia sebutin? Ada di situ kalau lo lihat. Si ngerti tuh. Nah jadi perlunya memang untuk baca lagi sih kalau untuk khususnya ARD biar akhirnya kan kemarin gue bilang sama mereka, gue sampaikan bahwa jangan melakukan pemutusan hubungan kerja itu jangkanya sangat pendek karena udah diatur. Pemutusan kerja itu diinfokan 14 hari sebelumnya. Jangan langsung sore ini dikasih tahu disuruh tanda tangan saat itu juga. Dan itu marah-marah lagi sama gue. Kita harus hari ini karena datanya kita cut off nih. Cut off kan 23, 24 gue bilang. Kenapa nggak besok aja masih tanggal 21. Iya. Nah jadi rentetannya begini, permasalahannya gini ya. Jadi sebenarnya complicated. Dari gue bikin salah yang banyak oknumnya. Habis itu di SP2 gue terima, malamnya ada sisi lain nih. Gue di share di grup itu yang bikin gue marah. Paginya gue ngomong lah sama supervisor gue, sama head gue, plus sama HR. Nah HR inilah yang akhirnya gue bukan bentak sih, gue ngajak diskusi, cuman dengan nada yang ya mbak ngerti gini-gini ya kayak itu lah. Ya mungkin dia agak kebawa emosi juga kan. Akhirnya ada salah satu teman gue yang newakin kemarin sebelum gue tanda tangan itu, pagi-pagi dia newakin tuh anak lu yang satu itu kurang ajar banget ya. Itu tuh ada buktinya gitu loh. Dan teman gue yang nge-spill dan dikasih tahu ke gue, masa lu dibilang gini tadi. Gue bilang nah dalam artian tiba-tiba gue dirumuskan untuk di layoff gitu loh. Itu dalam artian kan nggak nyambung, SP2-nya belum keluar nggak jadi, tiba-tiba di layoff. Nah maksudnya itu bisa nggak sih kena sanksi perusahaan? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Asalkan kalau misalkan kemarin gue masih mau lanjut mah bisa aja kena sanksi. Lain cerita kalau emang lu mau lanjut. Dan upaya hukumnya mungkin akan gue lakukan berbeda juga gitu. Ya kalau kemarin karena gue udah mau ya memutuskan mengiyakan, jadi kayak udah kayak case close gitu loh. Iya. Case tertutup aja gitu. Cuman gue nggak nyamannya, nggak selesainya adalah apa yang membuat hal ini terjadi gitu loh. Sebenarnya udah terjawab sama lu sendiri.
Lu udah tahu orang-orangnya siapa dan alasannya karena apa. Iya sih. Lu minta klarifikasi sama mereka juga pun nggak akan selesai. Mereka kan muter aja. Iya, karena mereka sih Kalau enggak ya diem aja. ya mungkin begini ya, dengan gue berani speak up, kan banyak teman-teman gue nggak berani speak up gitu loh, menganggap gue itu adalah troublemaker. Padahal kalau pemikiran gue, mereka lah trouble sesungguhnya gitu loh. Iya. Padahal gue kerja bener gitu, gue kerja selalu perfect gitu loh. Nggak, ya mungkin ada miss Maksudnya namanya berusaha orang. untuk perfect, kalau kerja Iya, perfect mah enggak. iya maksudnya berusaha untuk perfect. Tetapi dalam miss-missnya itu ada gitu. Tetapi gue nggak pernah tuh yang kayak niat mau ngejelekin perusahaan segala macem. Tapi dibilang gue di SP2 karena kerugian. Itu sih yang gue gedek reason-reasonnya, dan jatuhnya kan head gue itu memberikan berita hoax. Iya. Karena reasonnya gue di SP itu, Ya berupa ya fitnah lah. tapi boleh bisa dikasus juga itu. Bisa. Cuman lingkupnya perusahaan doang sih sebenarnya. Ya, tapi kan urusannya private. Maksudnya urusannya orang sama orang, lu sama dia. Ketika ada memang ada satu tindak pidana, itu kayak fitnah itu kan pidana. Atau ada perbuatan yang membuat lu merasa malu, menjelek-jelekan nama lu. Ya, Lah itu kan ada diatur kok. tapi misalkan gini, itu dia bilang untuk sebagai pelajaran gitu. Ya kalau pelajaran ketika lagi briefing nih, contoh lagi briefing, kumpul semua, dia sebagai atasan, dia cerita ada permasalahan kayak gini, nggak perlu disebutkan orangnya. Lebih menghargai ya. Iya lebih menghargai loh gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Ya, iya. Dipanggil ngomong, nah nanti kedepannya jangan sampai ada seperti ini lagi. Ya, ya. Contohnya si A, nggak usah sebut nama, misalnya contohnya si A ini melakukan ini. Nah, biar informasi kesalahan itu kan sampai, Ya. tapi tidak perlu menjelekkan si karyawan yang dianggap Bersalah. Ya. Memang salah sih, gue mengakui ada kesalahan gitu. Oke salah, tapi apakah dikorbankan hanya satu? Dan apakah kerugian yang dialami itu sampai bangkrut perusahaan? Kan enggak. Iya, iya, iya. Dan Bahkan nggak ada apa-apa. kan, lu Iya, nggak ada sampaikan. apa-apa. Setelah lu cari apakah memang mengalami kerugian kan enggak, sama sekali. Malah surplus. Ya makanya gue bilang waktu bilang bukti kan, ya kita nggak bisa sebutkan itu. Dalam artian itu kalau dibawa ke ranah hukum harus ada ya bukti itu. Ah, Sayang gue terlalu baik kayaknya. ya, biarin lah itu, biar yang penting mereka memberikan hak lu, Iya, iya. dan sisanya serahin aja ke Allah. Ya. Yang ketika memberikan hukuman, dan ya manusia ngasih hukuman seperih apa sih? Ya. Kalau Allah yang ngasih, perihnya bukan main. Gitu aja. Simple aja. Manusia seberapa ngasih hukuman? Perih. Tapi kalau Allah yang ngasih hukuman, lebih-lebih perihnya tiada tara gitu. Iya, even dia pun gak percaya sama Tuhan gitu. Ya udah nggak, itu urusan dia lah. Mau dia percaya mau enggak, bukan urusan kita. Tapi iya sih benar-benar. Sebenarnya kemarin tuh kalau misalkan gue telat sih ya, karena waktu dari awal, karena gue pikir kan permasalahan kayak gini tuh nggak bisa bawa lawyer gitu loh. Bisa. Makanya gue hubungi lo ketika gue itu udah diambang di Ya, tengah-tengah makanya gue bilang permasalahan. alangkah lebih bagusnya ketika pertama kali lu di di SP, Ya. lu panggil gua. Maksudnya kita ketemu. Nah, gue tuh nggak tahu soalnya kayak ngapain manggil lawyer kayak lebay gitu loh, kayak berlebihan gitu loh. Maksudnya, tapi ternyata memang bisa ya. Ya bisa, sangat bisa. Makanya kan ada sebenarnya lawyer khusus ketenagakerjaan tuh ada. Jadi memang membela hak karyawan. Buat teman-teman boleh juga tuh kalau ada yang tiba-tiba di PHK gitu-gitu. Ya teman-teman jangan langsung putus asa gitu. Ketika di PHK harus jelas dulu kenapa alasannya. Kalau memang oke, teman-teman mengiyakan untuk berhenti, intinya gini, jangan teman-teman yang mengundurkan diri. Jadi teman-teman aja tunggu diberhentikan. Udah kerja aja masuk. Nanti kalau misalnya diberhentikan, baru yang penting hak-haknya. Hak-hak teman-teman itu tadi ada uang gaji, pesangon, hak cuti. Sebenarnya ada uang masa kerja juga, uang. Jadi kalau lu kerja nih, itu ada penghargaannya. Nah itu terhitung kalau udah 3 tahun lebih lah. Nah, di case gue saat itu, suasana tuh dibikin mencekam sama mereka. Supaya, karena kan gue dipaksa tanda tangan. Maksud gue gini, ada nggak advice buat teman-teman yang ketika dihadapkan sama itu, dia nggak mau langsung tanda tangan. Karena kan kalau orang udah takut, ya, namanya juga manusia, kadang takut, nggak ngerti yang namanya sistem perusahaan. Kalau gue kan gue lawan, nggak bisa. Lu tahu aturan, gue bilang gitu dong. Yang jelas ketika memang ada hal serupa, ketika memang lu dihadapkan dengan pemaksaan tanda tangan atas hal tersebut,
atau lu diancam misalnya kalau nggak tanda tangan nanti lu diapain lah misalnya kayak gitu. Lu tanda tangan nih, itu kan bisa dibatalkan karena posisi lu menandatangani sesuatu itu dalam keadaan terpaksa. Tapi kan gak ada proofnya kalau nanti gue terpaksa. Kalau cuma gue bilang iya gue dipaksa, kan no proof. Lah, buktinya dengan lu mengajukan pembatalan tanda tangan lu itu pun lu aja sudah dengan lu mengajukan itu aja lu udah terpaksa kan? Lu tahu karena itu ada paksaan, makanya lu mengajukan kayak gitu. Oh iya, analoginya gitu. Iya, dan bisa dilihat kan nanti isi perjanjiannya apa aja, apa namanya pemutusan hubungan kerjanya itu apa aja, apa misalkan. Nah, yang penting juga adalah dibaca dulu surat itu. Oh berarti Jangan gini, lu misalkan diberhentikan, tapi nggak taunya isi suratnya lu yang mengundurkan diri. Ada juga yang kayak gitu. bahaya ya. Bahaya. Makanya jadi ketika dapat surat itu lebih baik lu baca dulu dengan teliti dan minta hak-hak lu dituliskan di situ juga kayak gitu. Berarti kalau kemarin gue tanda tangan tuh bisa gue batalin juga? Lu kan udah nggak ada, udah bukan dalam kondisi terpaksa. Oh kalau misalnya sebelum sama gue ya? Iya. Iya misalnya lu dipaksa, didorong-dorong, ya tanda tangan. Ya akhirnya mau nggak mau tanda tangan. Akhirnya lu baru sadar. Ya bisa aja kita Tapi upayakan. apakah butuh bukti yang kuat untuk itu gitu? Itu buktinya. Kalau cuman Lu kan soal punya rekaman. ya, oke lah kalau gue ngerekam gitu loh. Anda orang itu kan namanya juga nggak tahu dipanggil kenapa segala macam dipaksa nih. Nanti kan pasti lu sebagai lawyer yang dipanggil butuh bukti dong. Ya lebih baik ketika kan masalah dalam ketenagakerjaan itu kan berbeda-beda. Lebih baik ketika ada masalah itu ngobrol dulu, ketemu dulu misalnya sama orang yang lebih paham ataupun ketemu sama pengacara. Ya ngobrol aja. Ya, berarti emang Cerita dulu nanti kita lihat bagaimana kayak gitu kan. atau emang teman-teman tuh apa ya, kita di negara ini tuh banyak yang mungkin belum melek mata tentang lawyer tuh skopnya ternyata seluas itu gitu loh. Bisa sampai inti perusahaan tuh bisa dimasukin gitu loh. Ya bisa, sangat bisa. Apalagi kalau ada terjadi kesalahan ataupun hak-hak karyawan itu ditindas atau seperti apa itu sangat bisa. Berarti kalau misalkan company melakukan kejahatan, berarti kita nggak langsung lapor polisi, lapor lawyer dulu bisa. Bukan bahasanya bukan lapor lawyer, kita menggunakan Lawyer. iya, Oh pengacara sebagai jembatan ke sana gitu. iya untuk mengarahkan kita, untuk membela kita, hak-hak kita untuk didapatkan hak-haknya dan kita melaporkan. Misalnya ada tindak pidana atau ada kerugian-kerugian lainnya yang mungkin bisa digugat dan segala macam lah. Berbeda-beda kan. Wah, ternyata emang banyak banget ya kasus-kasus. Soalnya gini, kejadian kayak gitu bukan sekali dua kali gitu. Banyak. Even memang ada yang reasonnya karena kerjaannya udah nggak ada gitu loh, langsung di cut. Misalkan gini, bukan kolaps ya, perusahaan bukan kolaps. Kalau kolaps oke, itu bisa. Iya, tetapi ini tidak kolaps, perusahaan tetap jalan. Tetapi karena untuk orang ini tuh udah gak ada kerjaan, di cut aja gitu. Sehari itu juga nggak bisa juga ya. Tapi udah gak ada kerjaan loh. Ya tetap intinya kalau ingin mengeluarkan karyawan ada prosedurnya. Nggak bisa langsung pang. Kan negara ini punya aturan. Iya, maksud gue yang lucu tuh gini, yang lucu kan kemarin kan gue dikatakan gue itu masalah karena behavior gitu. Makanya kan gue komen kan ke HR gue gitu loh. Ini kan kita kantor kreatif yang harus out of the box, bisa menerima segala bentuk angle cerita dalam permasalahan gitu. Tetapi kok dengan masalah behavior aja di layoff, berarti kan apa bedanya sama sekolah gitu? Maksudnya kenapa kayak sekolah gitu loh? Iya. Maksudnya ya itu yang gue lucu ya, kayak kok lu bikin perusahaan tapi kayak lu bikin jadi sekolah gitu loh, belajar attitude gitu loh. Padahal attitude gue bernada tinggi bukan berarti gue merendahkan dia gitu loh. Ya, Tetapi minta kepastian. Kita bisa bilang perusahaan itu unprofessional. Itu aja. Nggak bisa menerima perbedaan pendapat ya. Ya unprofessional dan ya kita lihat banyak lah nggak bisa menerima pendapat ketika mengeluarkan karyawan juga dengan secara semena-mena. Ini unprofessional. Ya, saya sih teman-teman gue juga rata-rata banyak yang nggak berani speak up tuh karena ya takut, ya wajar ya, mungkin orang punya permasalahan sendiri dalam hidupnya, makanya orang ada kebutuhan. iya makanya dia pada akhirnya ya sudah tutup sebelah mata aja, dia Tapi tutup intinya kuping gitu loh. ya kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Iya sih, itu yang gue percaya, makanya kenapa gue gak sakit hati ketika gue di layoff. Mungkin gue kagetnya ketika hari itu langsung dibilang taruh tangan sekarang gitu. Ya gue ada rekamannya, perlu kali gue. Iya, jangan, nggak usah. Gue puter kali. Nggak usah. Kayak itu kenang-kenangan gue aja sih. Iya. At least, tapi gini, Jadi pembelajaran lah itu. maksud gue gini, case hari ini misalkan gue udah bikin masalah segala macam, tapi anggaplah case ini ditutup, atau misalkan udah jelas nih siapa yang benar siapa yang salah, siapa yang dalam artian case-nya misalkan di sini gue yang benar nih, terus misalkan dia yang benar gitu. Tetapi beberapa tahun lagi mau dibuka lagi kasus ini bisa. Ya ngapain? Apa benefitnya buat Nggak, kasus apapun ya, bukan kasus gua, kasus di dunia ini gitu loh.
dalam dunia hukum tuh bisa nggak sih case yang udah close dibuka lagi? Bisa, Bisa berarti ya? bisa aja. Nah, gua Makanya nggak itu tahu. Kita perlu lihat gitu. Perlu lihat. Maksudnya dari kasus-kasusnya itu kan kasus itu beragam macam modelnya. Beragam macam modelnya ketika memang situ dinyatakan misalnya nih contoh ya. Iya. Contoh nyari orang hilang. Hmm. Orang hilang. Udah sekian tahun tuh nggak ketemu. Tiba-tiba ada satu orang lapor nih ke polisi. Saya nemu nih ada orang yang kriterianya mirip-mirip kayak gini. Nah, berarti kan dibuka lagi kasusnya. Oh, oke. Nah, ya, kayak gitu-gitulah kurang lebih. Cuman ya ini udah terlalu menjauh ya. Cuman intinya Ya gue kepo aja, pengen bertanya. Iya, cuman intinya yang namanya perusahaan harus aware, harus ya profesional lah. Kasihan orang kerja cari duit untuk keluarganya terus diberhentikan dengan cara spontan, dengan secara tanpa ada aba-aba kayak gitu. Coba misalkan itu dibalik posisinya. Ya. Iya kan? Pasti orang itu akan pun pasti lu juga nih yang mungkin di posisi itu yang mengeluarkan ya Nggak mau di posisi. itu ya gitu. Intinya gini, ketika seorang karyawan contohnya kayak lu ya, gua ngambil contoh dari lu mengeluarkan ekspresi, mengeluarkan suatu pembelaan terhadap diri lu, itu kan ada sebabnya. Ya. Ada sebabnya. Nah sebabnya itu apa? Nah itu yang mesti cari tahu dan lu udah tahu sebenarnya Iya. kan sebabnya apa? Ya pasti ada Ya, ada pada sentimen. akhirnya kenapa gua bernada tinggi karena lu tuh nggak mau jujur gitu loh, buka mulut lu gitu loh bahasanya, buka mulut Tapi lu. menurut gue itu udah hal yang sangat bagus ketika karyawan berani untuk speak up gitu. Ya, wah. Dimanapun lu bekerja, ketika lu memang diperlakukan dengan tidak sepantasnya, ya lu speak up, bicara. Tapi bisa nggak gini? Maaf ya, banyak perusahaan-perusahaan yang mau udah gede banget gitu loh. Ya kita sebagai karyawan tuh nggak punya power apa-apa untuk even ke ranah hukum pun kayak susah karena ya ada konsep money is power gitu loh. Tapi lu percaya itu nggak? Lu punya harta nih. Lu punya uang, lu punya kuasa. Menurut gua enggak nyet. Itu maksud gua. Ya kalau udah begitu better kayak udah lu tutup mulut aja dah udah. Jadi kan gini, kan ya ada hukum lah, kan ada hukum. Ada juga hukum yang ranahnya udah urusannya politik. Oh. Oke. Yang udah Misalnya nih, susah ya. salah satu kasus sudah ditangani dan sudah diketok palu sama hakim bahwa ini adalah haknya A, misalnya kayak gitu. Terus di suatu ketika A itu ingin mengambil barangnya yang sudah ditentukan yang udah disahkan oleh pengadilan itu untuk dinikmati, untuk dikuasai. Kemudian ketika ingin menguasai hak tersebut, nggak taunya ada yang menghalang-halangi. Oh. Ketika lu ingin mengambil hak lu itu, tapi ada yang menghalang-halangi. Ketika lu mau upayakan lagi, lu mau eksekusi, pihak yang harusnya melakukan eksekusi pun tidak memberikan respon yang baik, tidak dilakukan eksekusi tersebut. Berarti kan ada apa di situ? Ya itu dalam artian itu sesuatu yang ada aja gitu ya. Iya, jadi mesti diketahui bahwa ya ada hukum dan juga ada yang hukum yang urusannya hukumnya sudah selesai tapi politiknya belum selesai kayak gitu misalnya. Ngeri juga ya. Nah tapi nih gue ada pertanyaan lucu nih kayak buat lu sih. Gimana saya mungkin supaya teman-teman juga lebih kenal lu ya sebagai Bang Raffi. Iya. Kasus apa yang paling besar pernah lu tanganin? Kasus waris? Itu waris kan biasa gitu. Enggak, warisan itu ketika orang sudah ribut-ribut masalah waris, ya kadang sesama saudara satu darah, ya ribut juga, bahkan bunuh-bunuhan gitu bahasanya. Itu ada masalah waris, masalah. Oh berarti lu lebih ke sama. itu apa ya? Kalau itu masuknya apa perdata ya? Perdata. Oh tapi kalau pidana lu belum pernah? Pernah, ada juga pidana. Apa kalau pidana? Penipuan, penggelapan, Oh iya. narkoba, ya kayak gitu-gitulah. Pernah lu nanganin narkoba? Pernah. Orangnya gitu ada lu lihat gitu ini. Ada. Iya. Gitu-gitulah. Wah, keren Nah, juga. kita kan sebagai aparat penegak hukum ya. Aparat penegak hukum yang memang tugasnya untuk membela hak-hak klien. Hak-hak klien kita gitu. Iya. Nah, mungkin yang suka salah kaprah di masyarakat adalah wah, pengacara bela orang salah. Iya, itu tuh banyak tuh orang maksudnya kayak misalkan nih, orang salah, misalkan lu udah tahu nih orang salah nih. Iya.
Tapi lu malah nge-backingin dia gitu loh. Itu lu kayak ngelindungin dia gitu loh. Iya, berarti lu kan ngelindungin dia untuk nggak bersalah kan gitu. Jadi gini konsepnya. Jadi pengacara itu bukan membenarkan seseorang yang memang sudah dinyatakan salah, kemudian kita berusaha bagaimana orang ini akhirnya benar. Contoh orang ini misalnya kan melakukan suatu tindakan pencurian misalnya. Terus kita buat sedemikian rupa sampai orang ini dinyatakan tidak bersalah karena dia nggak mencuri, nggak gitu. Kecuali memang ada bukti-buktinya ya, bukti-buktinya memang terus lihat CCTV segala macam, bukan dia yang nyuri ternyata, itu oke. Tapi ketika orang ada ditangkap terkait pencurian, pembunuhan segala macam, kira dipersidangkan kan, yang kita bela adalah bukan orangnya, maksudnya bukan secara orangnya ini harus jadi benar, tidak. Kita bela orang ini agar hak-hak dalam proses peradilan itu terpenuhi, terlindunginya dia. Karena kan gini, ketika orang ditangkap atau ditangkap atas satu tindakan pidana, itu harus dinyatakan bahwa orang itu tidak bersalah. Jadi ada namanya asas praduga tidak bersalah, asas praduga tak bersalah. Jadi ketika orang itu masuk pengadilan, diperiksa polisi segala macam, pokoknya sampai belum divonis sama hakim, itu harus dipandang sebagai tidak bersalah gitu. Yang hanya boleh menganggap orang ini bersalah adalah hakim itu. Hakim memvonis oke, bersalah, dihukum sekian, plak. Nah itu udah baru bersalah. Tapi ada nggak kejadian gini? Ada nggak? Gue nggak tahu ya. Ini kan biasa gue lihat di film-film. Orang ini benar-benar tuh benar dia nggak salah dalam kasus ini. Tapi malah hakim memutuskan kalau dia bersalah gitu. Bisa aja. Oh itu ada beneran ya di dunia real ya? Kan selama ini kan gue lihat di TV aja gitu kayak film. Ya, apa yang ditayangkan di televisi atau di film-film, orang bikin film itu kan based on experience pastinya. Oh. Walaupun film itu ada fiksi misalnya, pasti kan ya si pembuat cerita itu kan ada. Punya data, punya ingatan, punya kreativitas sehingga dibuat sedemikian rupa jadi kayak cerita seseorang gitu. Maksudnya apa yang ditunjukkan di film-film, apa yang ditunjukkan di dalam suatu action movie atau apapun itu, basic experience ya. Pasti dia punya data sebelumnya, gitu. Atau dia melihat berita, wah ini bagus nih kayak misalnya jadiin film. Gitu. Ya lu sebagai orang kreatif pasti tahu lah mencari ide-ide itu. Iya, gitu kan. angle sudut pandang. Iya, banyak kayak gitu. Berarti ngeri juga jadi lawyer ya. Ya begitu, kurang lebih. Asik maksudnya. Sebenarnya kita jadi lebih apa ya bahasanya? Yang lu urusin tuh permasalahan orang lain bukan masalah lu gitu. Iya, ya kita ngurusin orang kayak gitu kan. Iya bahasanya ya. Cuman ini pribadi gue ya, yang gue yakin adalah ketika kita membantu orang, ketika kita mengurusi orang lain, kita membantu orang untuk menyelesaikan masalahnya, ya buat gue urusan gue nanti ada yang bantu. Urusan gue tuh Allah nanti yang bantu. Gitu aja. Gue bantu orang, nanti Allah langsung yang bantu gue. Gue yakini itu. Selesaikan masalah saudaramu agar Allah menyelesaikan masalahmu. Iya gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi ketika atau siapapun lah, nggak mesti profesi lawyer. Ada teman minta tolong, ada saudara minta tolong, tolongin. Nanti urusannya juga pasti insya Allah dilancarkan gitu sama. Lu S1 apa sih? Satu hukum. Lu SH gitu. Iya. Lu S2? Udah. Apa? Kriminologi. Ini dong nanganin kasus-kasus kriminal. Iya, kriminologi itu kan ilmu tentang kejahatan. Krim itu kan kriminal. Kejahatan. Oginya itu adalah kan ilmu. Tapi lu berfokus sama kasus-kasus kriminal? Iya, enggak? Itu juga. Oh juga ya? Iya. Berarti apa aja? Berarti gue pikir ya, kan yang namanya gue pernah tahu ya, di dalam sekolah lawyer itu kan ada perdata, ada pidana. Iya. Kan lu fokus tuh belajarnya. Iya. Waktu kuliah. Kalau tapi S1, kenapa lu iya? Kalau waktu S1 gue masuknya ke ranah perdata sebenarnya. Gue masuknya ke hukum keluarga waktu itu. Nah, tapi kan lu berarti kalau misalkan lu ngambil kasus hukum yang lain, so tahu dong berarti. Enggak dong, kita kan juga belajar hukum pidana di hukum keluarga itu. Oh, tapi enggak ini ya, enggak dalam. Ketika gitu. seseorang sudah menjadi seorang advokat, ya dia harus mendampingi siapapun yang meminta
pendampingan gitu loh. Berarti Kita kalau- nggak bisa pilih-pilih, walaupun kadang ada orang yang spesifik ya. Gue adalah lawyer corporate misalnya, jadi gue hanya menangani kasus-kasus corporate kayak gitu. Berarti kalau lu udah S1 udah bisa nanganin kasus tuh. Belum. Setelah S1 sarjana hukum kan ada pendidikan dulu, PKPA namanya, pendidikan khusus profesi advokat. Nanti ada ujiannya juga. Baru setelah lulus ujian nyatakan lulus, baru disumpah profesi. Oh, sumpah. Oh, sumpah itu ya, sumpah. Iya, sumpah profesi. Gue pikir lu S1 terus disumpah gitu. Nah, ketika lu sudah disumpah profesi, nanti ada berita acaranya tuh kan, berita acara sumpahnya. Nah, itulah yang digunakan oleh pengacara untuk mendampingi klien-kliennya di pengadilan. Oh, ada belajar dulu untuk itu ya? Apa enggak? Ketika kita kuliah kan kita sudah belajar. Tapi kan tidak Soalnya turun pendidikan, lapangan. habisnya kan ada pendidikan lagi. Waktu mau jadi advokat pendidikan dulu. Pendidikan khusus profesi advokat, PKPA tadi. Pendidikan dulu, ujian, baru sumpah. Tapi kalau gue S1 hukum belum tentu nanganin kasus ya? Nggak bisa langsung Nggak bisa kan? nanganin kasus. Nggak, maksudnya ngikut orang gitu. Bisa aja. Magang Es gitu. paralegal misalnya. Gitu, es paralegal, Nah, paralegal. kalau gue nih mau jadi orang hukum juga bisa nggak? Tapi gue bukan anak S1. Ya, harus sesuai gitu. Harus sesuai dengan Berarti kalau misalkan gue ada teman gue nih ada masalah, kayak gini nih mau misalkan perceraian misalkan, ya udah gue nggak, sorry gue nggak punya kehendak apa-apa. Maksudnya gue nggak bisa ikut turun tangan menjadi bagian hukum itu gitu loh. ya nggak bisa. Paling kalau misalnya lu punya pengalaman terkait lu tahu kalau ada orang cerai harus kayak gini misalnya. Ya lu is okay aja kalau lu mau ngasih insight, tapi apakah orang akan mendengar? Karena kan bukan di situ spesialisasi lu. Oh, dalam artian gue sebagai teman curhat aja jatuhnya. Iya. Berarti apa bedanya lawyer sama teman curhat? Mungkin bedanya itu ya, lu bisa sampai lawyer pun jadi teman curhat gitu kan, mau nggak mau akan jadi teman curhat dari kliennya gitu. Saya mengalami ini, saya menghadapi ini, terus kira-kira saya harus kayak gimana. Nah, kita kan akan memberi advice hukum itu. Gitu loh. Oh, berarti yang punya ranah untuk masuk ke pengadilan itu cuman orang yang udah pernah disumpah lawyer gitu. Ya pastinya. Yang ngurus ya, masih menjadi pengurus ya. Yang akan mendampingi. Ya, yang akan mendampingi klien gitu ya. ya. Oh, nggak bisa. Begitupun jaksa kan juga bisa ke pengadilan. Ya untuk khusus kalau jaksa kan ranahnya udah pidana tuh. Oh, I see. Nah, kalau berarti balik lagi kalau ke kasus gua yang tadi. Nah, Martin, gue bisa aja memberikan sanksi kepada kantor gua itu Dengan lu yang memberikan sanksi. maksudnya, oh iya maksud gue, dalam artian pemerintah atau apa bagian yang Iya, hakim ya. Iya kita laporkan dulu, kita bikin. Iya pasti kalau terkait dengan ketenaga kerjaan antara perusahaan dan karyawan pasti urusannya sama ketenaga kerjaan dulu. Cuman gue ngerasa ya banyak teman-teman tuh yang nggak berani untuk hal-hal kayak gini gitu loh. Mungkin terlalu tabu ya menganggap dunia lawyer, polisi, tentara, politik itu tuh kayak Makanya, semua berkesinambungan. menurut gua sangatlah penting untuk kita siapapun masyarakat Indonesia untuk belajar ataupun lebih melek terhadap hukum gitu. Tapi untuk sekarang menurut gua masyarakat Indonesia itu udah keren banget, udah sangat melek hukum sih. Gitu. Cuman setelah melek hukum pun kayaknya belum cukup kalau tanpa aplikasi kayak gitu. Harus tetap diaplikasikan. Lu tahu apa nih? Lu kerja di perusahaan, lu tahu apa? Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, ya lu ngomong. Nah nih, anggaplah gue orang awam lah, orang masyarakat biasa nih. Anggap gue orang masyarakat biasa. Misalkan bukan politik. Misalkan si orang itu orang tinggi lah, politik, bikin masalah, gue laporin aja bisa nggak? Bisa. Even gue nggak punya power ya, dan itu belum tentu akan itu bisa aja Ya ya. kan lu lihat sekarang kasus sekarang Yang mana? yang di pengadilan. Yang ada urusan sama presiden. Ya, kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi ya semua sama di mata hukum gitu bahasanya. Harusnya seperti itu. Iya. Dan memang Ya, cuman seperti itu. Cuma pemikiran gue sebagai orang kecil nih, gue ngelaporin aja. Gue satu orang ya, pokoknya nggak ada oknum siapapun, ormas apapun, nggak ada. Gue sendiri aja iseng datang masukin data itu, ngelapor. Ya, gue nggak tahu kemana. Oh berarti gini, kalau gue mau ngelaporin orang, gue harus kemana? Laporin orang dalam kasus apa dulu? Ya misalkan anggaplah ada salah satu masalah pidana gitu loh, atau Ya lapor polisi. langsung polisi ya, nggak perlu ke lawyer lagi. Gue sebagai orang awam nih, yang bermasalah tuh orang atas. Gitu. Bisa lu langsung ke lawyer. Maksudnya lawyer bisa gini, bisa lu langsung ke polisi buat laporan, atau lu bisa ke lawyer untuk dibantu, didampingin ke polisi untuk bikin laporan. Karena setelah bikin laporan itu kan ada runtutannya, ada penyelidikan, ada penyidikan, segala macam. Berarti ini lawyer itu tuh berada di posisi
intinya yang selalu mengikuti gitu loh, bukan yang di bawahnya ini, di atasnya ini. Tapi lawyer tuh ibarat kata kayak bunglon lah, dimanapun dia Iya. apapun warna lu gue ikutin gitu loh. maksudnya warna apa nih? Nah, misalkan lu bukan partai, bukan. Maksud gua, misalkan lu mau dampingin klien, mau dampingin apa, dalam artian lu tuh bisa merambah sampai atas manapun gitu loh. Iya. Dan lawyer kan bukan nggak digaji pemerintah, nggak digaji siapapun, yang gaji adalah ya dari penghasilan Kasus gitu ya. ya dari penghasilan dia mendampingi seseorang. Bahkan kita nyetor pajak dan lain-lain, ya kan? Oh iya. Ya kalau menurut gua profesi yang tidak digaji oleh pemerintah adalah lawyer, notaris, itu kan nggak di Oh, itu enggak ya? enggak, malah Tapi PNS kalau bukan dong? notaris enggak, oh notaris tuh ya nyetor kan dari hasil pembuatan akta tanah misalnya, PAT segala. Karena umuran gue kayak yang umuran remaja gue nih kayak banyak yang belum melek tentang dunia lawyer, dunia hukum gitu loh. Jadi kayak mungkin di video-video gue ini kayak pas banget gue lagi mendapatkan kasus yang berbau dengan hukum. Kayaknya gue pengen sharing aja gitu loh. Nanti bisa juga dicek mungkin. Oh iya, buat teman-teman yang mau apa di TikTok, Instagram ada semua ya. Oh di YouTube ya? Di YouTube apa? Bun Production, Bun Production bisa dicek juga. Kalau Instagramnya Bang Raffi ya. Bang Raffi. Bang Raffi doang. Raffi doang. Bang Raffi underscore enggak ya? Enggak. Bang Raffi, habis itu I-nya 2. oh Bang Raffi I-nya 2. Habis itu TikToknya TikToknya Raffi Muhammad. Raffi Muhammad. Raffi Muhammad bisa dicek, dan kalau misalkan mau ada yang konsultasi segala macam nanti bisa langsung DM ya. Konsultasi, kalau konsultasi bisa kan? Boleh. Ya mau konsultasi ada permasalahan apapun yang berbau dengan hukum bisa banget sama Bang Raffi ini. Ya, Bang Raffi makasih banyak nih. Oke. Ya dengan begini melepas sedikit kegalauan kemarin sih, karena kan waktu kita ngalamin kasus Iya. yang kemarin tuh gue puas, tetapi ada yang tidak terjawab. Iya. Ya pokoknya intinya ketika dihadapkan dengan hal-hal seperti itu lebih teliti, dibaca. Memang kalau ada surat menyuratnya itu atau tentang pemberhentian kerja itu ya dibaca jelas-jelas. Ada hak-haknya nggak di situ. Kalau tidak ada dimintakan haknya. Kalau tidak, ya upaya hukum. Berarti kalau misalkan kayak gue nih, gue kan nggak ngerti, gue nggak pernah di layoff sama perusahaan, tiba-tiba di layoff dengan alasan yang no reason lah, yang udah kata berpolitik di dalamnya. Gue boleh manggil lawyer untuk melihat kejelasan surat ini ya. Boleh. Keren. Ya sengaja sebenarnya gue manggil Bang Raffi juga ke perusahaan saat itu untuk bikin gue yang sedikit aja, karena case-nya tidak 1-2. Ya tetapi ini bukan karena gue benci sama setiap perusahaan yang kayak gini, enggak, cuman pas banget lagi gue yang kena gitu loh. Sementara gue tuh orangnya butuh yang sesuatu yang jelas gitu loh. Masa ya dari bikin kesalahan yang banyak oknumnya di SP2 tiba-tiba langsung di cut off, dan itu nggak ada semua suratnya. Cuman surat akhir cut off doang yang ada suratnya. Iya. At least surat peringatan lah paling pelit gitu loh, paling emang paling cacat gitu loh hukumannya gitu loh. Ya, makanya kalau kayak gitu intinya unprofesional lah, intinya itu. Berarti buat teman-teman yang ada punya masalah sama kantor, yang mungkin kantornya suka bahasanya main apa ya? Suka main hukum semaunya, main hakim sendiri ya Ya jatuhnya. bisa baca lo, bisa buka Google. Itu kan ada aturan, buka aja Google. Yang udah Undang-Undang Cipta Kerja, baca di situ. Nah, tapi misalkan orang nih ada yang baru nonton video ini, dia baru selesai di PHK, udah lama lah, setahun di PHK, misalnya setahun Ya, lalu. ngapain lagi? Tapi hak-haknya belum ada. Oh bisa, misalnya dia udah kerja 15 tahun misalnya, udah kerja 8 tahun. Biasanya sih yang bermasalah tuh yang masih tahun-tahun kecil, Ki. Kalau yang udah gede gitu biasanya nggak tahu ya. Tapi yang pernah gue denger rata-rata yang tahun-tahun 15 tahun tuh Tapi enggak. gue rasa sih ketika memang itu sudah misalnya di PHK atau sudah jauh lama, biasa orang itu juga udah nggak terlalu ini. Tapi nggak tahu. Nah, cuma kan kadang ada orang yang gue nggak terima tapi gimana caranya gitu. Gue pengen cari jawabannya gitu. Tapi bisa aja ya dibuka lagi. Bisa aja. Dengan surat-surat data-data yang kemarin harus tetap ada ya. Bisa aja, bisa. Nanti intinya kan setiap kasus itu berbeda-beda. Perlu kita mentelaah dulu. Oh berarti nggak setiap satu kasus. Misalkan kasus resign semua gitu hukumnya sama gitu, nggak juga ya? Enggak, beda-beda. Pasti beda-beda ya. Beda. Dari segi haknya pun nanti kan berbeda-beda. Ada orang kerja 2 tahun sama kerja 10 tahun kan beda. Iya. Oh dengan mereka juga dikeluarin dengan reason-reason yang berbeda. Berbeda, gitu. iya. Paham. Oke, mulai saat ini buat teman-teman yang mungkin masih ragu untuk ibarat kata diskusi soal hukum dan masih awam tiba-tiba di dunia pekerjaan ya, terus juga Tenaga kerjaan lah. ketenaga kerjaan gitu masih tabu, boleh searching atau boleh konsultasi sama Bang Raffi di TikToknya atau di DM aja Instagramnya. Lo aktif di mana? Lebih aktif?
Dua-duanya sih. Aktif YouTube dua-duanya. juga. Ya kalau atau nggak komen aja di konten-konten YouTube ya. Iya. Oke, terima kasih Bang Raffi. Oke, terima kasih. Silakan diminum. Oke, aman. Teman-teman makasih banyak. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya.